Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan baik Nur Iswan Channel, salam sejahtera, salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, Mas Anies itu masih di Australia dan salah satu yang menyita banyak perhatian publik adalah wawancaranya dengan salah satu TV paling terkenal di Australia, yaitu ABC ya. ABC itu ada juga ABC di Amerika, tapi ini ABC atau ABC TV di Australia. Kalau di YouTube itu ABC dalam kurung Australia. Nah, itu wawancaranya memang sudah dimuat dengan judul yang memang jauh lebih simpatik ya. Orang Australia, orang Singapura terhadap Indonesia, terhadap kepemimpinan Indonesia itu amat sangat kritis dalam melihat siapapun sosoknya, tetapi ketika Mas Anies ke Australia ini ternyata sepertinya memukau publik Aussie, Australia, termasuk media-medianya, baik itu cetak maupun media televisi. Nah, terbukti dengan judul thumbnail-nya di YouTube itu dengan judul The World ya, Indonesia Next Leader, tanda tanya, Anies Baswedan gitu. Kemudian di judulnya itu Why Anies Baswedan has been gaining traction in Indonesia Presidential Race ya. The World, kira-kira terjemahan bebasnya itu adalah mengapa seorang Anies Baswedan itu telah memperoleh track ya, artinya pijakan kokoh di dalam kompetisi Pilpres mendatang. Nah, di thumbnail itu terjemahan bebasnya kira-kira apakah ini sosok yang menjadi pemimpin Indonesia berikutnya setelah Jokowi yang akan habis pada 2024. Nah, di samping memuat cuplikan wawancaranya itu di kanal YouTube mereka, ABC, juga dimuat di portal mereka, ya, portal mereka itu abc.net.au, ya. Itu juga judulnya amat sangat simpatik. Itu Who is Anies Baswedan? The man hoping to be Indonesia's next president. Jadi siapa sesungguhnya sosok Anies Baswedan? The man artinya sosok yang diharapkan menjadi presiden berikutnya atau presiden masa depan di Indonesia. Nah, itu kita akan kupas, terutama yang cuplikannya. Saya baru saja nonton dan terus berulang-ulang memperhatikan, meskipun kita sudah sering mendengarkan apa yang disampaikan Mas Anies, tapi ketika disampaikan dalam bahasa Inggris dengan audiens yang juga lebih luas di komunitas internasional, nah justru ada hal-hal yang menarik yang kemudian menurut penilaian saya itu Mas Anies mampu meyakinkan masyarakat Australia bahwa dia sebenarnya bukan seperti yang di labelin sama orang atau yang di framing negatif oleh orang lain gitu. Jadi Mas Anies di wawancara televisi itu justru memiliki ruang untuk menyampaikan, tidak hanya membantah semua desas-desus, semua framing negatif yang selama ini disematkan ya oleh kalangan tertentu, sehingga Mas Anies itu dianggap sebagai sosok yang misterius atau punya agenda terselubung atau mempergunakan kartu politik identitas atau kartu agama ketika ingin menjadi pemimpin gitu. Nah, itu dibantah semua oleh Mas Anies dan sepertinya publik Australia itu amat sangat puas dengan jawaban-jawaban, karena jawaban Mas Anies itu, bantahan Mas Anies itu disandingkan dengan rekam jejak selama 5 tahun gitu. Jadi ternyata memang isu
politik identitas, isu framing-framing negatif itu, kemudian sisa-sisa pilkada masa lalu ternyata di dunia internasional itu memang mendapat perhatian besar, tetapi kunjungan-kunjungan Mas Anies ke berbagai negara termasuk Australia itu telah mampu meyakinkan mereka bahwa Anies Baswedan tidak seburuk yang mereka kira. Dan itu disandingkan dengan rekam jejak, bukti-bukti selama kepemimpinan 5 tahun Mas Anies memimpin. Setidaknya Mas Anies selalu mengatakan, dan kali ini amat sangat baik disampaikan bahwa Mas Anies memegang setidaknya 4 prinsip ketika memimpin ya. Tidak hanya memimpin gubernur, tapi 4 prinsip ini juga akan dipegang erat-erat oleh Mas Anies ketika ia ditakdirkan menjadi presiden. 1, kesetaraan atau equality. Yang kedua, mengutamakan public interest atau kepentingan publik. Yang ketiga itu common sense. Jadi masuk di akal nggak kebijakan itu? Ya, tentu saja akal sehat dan kewarasan pikiran publik. Jadi itu namanya common sense. Dan yang terakhir itu, ia pasti harus selalu terikat dengan law, rule, and regulation. Jadi hukum ya harus di atas segalanya. Rule, aturan atau regulasi juga harus mengikat itu semua. Jadi tidak sembrono. Kemudian Mas Anies juga ditanyakan karena ada salah satu partai pendukungnya yang menurut Beverly O'Connor, itu hostnya ABC itu men-challenge Mas Anies, kan ada salah satu partai yang beraliran Islam konservatif, maksudnya mungkin PKS Sejahtera. Tapi Mas Anies mengatakan bahwa 4 prinsip itu yang harus jadi pijakan, sehingga tidak ada satupun partai atau ideologi tertentu atau agenda tertentu yang bisa mendominasi secara serampangan. Jadi tidak usah khawatir dengan 4 prinsip itu, semua kekuatan politik yang mendukungnya pasti juga akan ikut. Hal yang lain yang disebut oleh Mas Anies dalam wawancara tersebut, yang kemudian saya menganggap itu menenteramkan publik Australia ya, bahwa Mas Anies menganggap Australia itu adalah tetangga, negeri tetangga, dan akan selalu menjadi tetangga terdekat. Nah, dalam prinsip ketimuran, tetangga itu adalah saudara terdekat gitu. Nah, ini salah satu diplomasi yang pasti menenteramkan hati para pejabat atau termasuk di dalamnya masyarakat Australia. Ketika mereka dianggap sebagai saudara terdekat, maka apresiasi itu akan muncul secara spontan. Untuk itu sebagai negara tetangga terdekat, Mas Anies mengatakan ingin meningkatkan exchange ya, people exchange atau pertukaran atau pola hubungan yang semakin meningkat karena ada begitu banyak isu-isu yang harus ditanggulangi secara bersama-sama, misalkan isu tentang lingkungan, environmental issue, atau tentang perubahan iklim, climate change, ya kan. Nah, itu kan harus dibicarakan bersama karena tidak mungkin satu negara bertindak sendirian. Kemudian di luar itu, kedekatan kedua negara juga akan bisa meningkatkan apa yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi di kawasan. Ya, kawasan, jadi ASEAN dan Australia. Kemudian juga akan bisa meningkatkan kesejahteraan, karena ketika hubungan bilateral kedua negara semakin erat, hubungan ekonominya juga semakin erat, hubungan perdagangannya juga semakin erat, dan sekaligus bisa menciptakan investasi dan lapangan kerja, dan itu bisa meningkatkan prosperity di kawasan gitu. Nah, Mas Anies juga tentu saja mengapresiasi dukungan selama ini Australia terhadap
integrated state ya, atau negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian oleh karenanya Mas Anies melihat bahwa kalau hubungan antar pemerintah G2G, government to government, Mas Anies melihatnya itu sudah sangat kuat, bahkan pada titik yang lumayan baik hubungan antar pemerintah. Yang harus ditingkatkan, kata Mas Anies, itu adalah B2B, business to business, ya, hubungan antar korporasi, antar industrialis, dan juga hubungan antara warga masyarakat atau people to people. Ketika di-challenge bahwa kadang-kadang ada keluhan dari komunitas bisnis Australia ketika doing business with Indonesia. Mereka struggle, bahasanya Beverly O'Connor itu struggle, itu kesulitan lah, harus berjuang lebih ketika harus deal dan masuk ke Indonesia. Nah, Mas Anies ingin menjadikan itu prioritas utama, bagaimana hubungan bisnis to bisnis itu semakin baik. Bahkan Mas Anies hafal tuh bahwa Indonesia di mata Australia urutannya itu ke-13 di ranking negara mitra bisnis gitu. Nah, Mas Anies ingin menjadikan urutan Indonesia itu setidaknya di 10 besar. Artinya berbagai usaha akan dilakukan bagaimana menciptakan iklim kerjasama bisnis yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Australia. Nah, tentu saja di dalam wawancara itu Beverly Hills juga mengejar Mas Anies dan memborbardir Mas Anies dalam kasus Pilkada 2017, ya kan? Karena Mas Anies dianggap menggunakan, kenapa harus menggunakan religious card, ya? Religious card itu adalah istilah menggunakan kartu agama lah gitu dalam kampanyenya. Kenapa pakai istilah itu? Beverly itu menggunakan istilah nasty, ugly, ya kan? Itu kalimat dalam bahasa Inggris yang powerful tuh untuk memojokkan orang. Jadi dianggap Mas Anies itu yang menggunakan walaupun dengan not to use ugly and nasty, ya kan. Jadi walaupun sopan tapi memojokkan, seolah-olah ya Mas Anies melakukan itu sampai ke tingkat kampanye yang jelek dan tidak menyenangkan gitu. Jadi kalau ugly kan jelek, kalau nasty itu tidak menyenangkan, atau apa ya, nasty itu ya agak menjijikan gitu loh. Ya nasty, ya kan gitu. Nah, Mas Anies menyampaikan bahwa dalam setiap kontestasi politik, kompetisi, ya, Mas Anies mengilustrasikan bahwa ketika yang berhadapan itu adalah laki-laki dan perempuan, ya maka yang dominan pertarungan itu pasti akan menggunakan isu gender, ya. Ketika kemudian kandidatnya itu dari etnik yang berbeda, suku yang berbeda, maka kampanye pasti akan juga menggunakan istilah-istilah itu, ya, atau ada yang menggunakan istilah-istilah yang ya putra daerah, kedaerahan, gitu-gitulah. Ya itu pasti ada yang menggunakan seperti itu. Nah, begitu juga ketika dari agama yang berbeda. Tetapi yang ingin Mas Anies tegaskan bahwa setiap kandidat, ya, kadang sering terjebak kepada pelabelan lawannya. Jadi lawannya itu dilabelin ini, dilabelin itu, dilabelin X, dilabelin Z gitu kan. Tetapi ya pelabelan itu jangan sampai mempengaruhi kebijakan yang akan dilakukan ketika ia memimpin. Nah, Mas Anies lagi-lagi menyatakan bahwa realitasnya 5 tahun ia sudah pimpin dan tidak ada satupun asumsi-asumsi negatif itu terbukti gitu. Ya, artinya Mas Anies meyakinkan bahwa pelabelan negatif itu ya tidak terbukti ketika ia memimpin.
Itu yang paling penting. Jadi semua ditreat secara equal. Nah, kemudian Beverly O'Connor juga menyerang Mas Anies yang sudah saya sebutkan tadi bahwa ada dukungan dari PKS tadi. Mas Anies dengan senyum menyampaikan bahwa tidak akan ada pandangan-pandangan yang menabrak 4 basic principle tadi, gitu. Jadi ketika seorang pemimpin menggunakan 4 prinsip dasar dalam menelurkan kebijakannya, maka itu pasti dan sudah pasti aman untuk warga semua. Jadi Mas Anies itu ingin menyampaikan bahwa ketika ia nanti menjadi presiden terpilih, maka ia adalah pemimpin bagi semua. Tidak hanya bagi partai pendukungnya, tapi bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Karena basicnya 4 tadi. Equality, kesetaraan, ya kan? Public interest, kepentingan publik pasti akan ia utamakan. Kemudian kewarasan atau akal sehat, common sense. Kalau ada kebijakan yang nggak masuk akal itu ya terus yang nggak mungkin mendapatkan dukungan dan pasti ditolak. Yang terakhir, pasti ada rule, law, dan regulation. Nah, ketika Mas Anies menelurkan kebijakan yang menabrak undang-undang, peraturan, ya, konstitusi, itu pasti tidak akan bisa dijalankan karena ia dianggap melanggar aturan main nih, aturan regulasi, aturan hukum, ya kan, apalagi melanggar kepentingan umum, melanggar kesetaraan. Tidak mungkin misalkan ia hanya memperhatikan kelompok yang datang yang seiman dengannya, itu nggak bisa, ya. Dan termasuk saya juga pasti akan menolak karena ia adalah pemimpin bagi semua, ya kan. Nah, hal-hal seperti itulah yang menurut perspektif Nur Izwan Channel itu kunjungan Mas Anies ke Australia itu dinilai berhasil dan mampu memukau publik Aussie sehingga masyarakat Australia itu mendapatkan sosok Mas Anies itu seutuhnya. Jadi tidak berdasarkan framing, tidak berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan pada visi yang disandingkan dengan rekam jejak. Nah, kita ke artikel yang dimuat di ABC News, memang memuat hanya sepintas dari isi wawancara keseluruhan yang saya jelaskan tadi. Kawan baik tentu harus melihat langsung wawancara di YouTube tersebut, tapi ada beberapa yang kita highlight di artikel ini, ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi, ya, speaking with Beverly O'Connor on ABC The Word, the former governor of Capital Jakarta swept away past controversies and outlined his vision for Indonesian future. Nah, itu yang ingin disampaikan oleh Mas Anies. Jadi dia ingin membantah atau mengklarifikasi kontroversi selama memimpin Jakarta atau pada saat pilkada, kemudian menegaskan beberapa hal yang intinya sama dengan di wawancara itu, ya. Juga ditulis ini tentang religious division in past campaign, itu udah kita jelaskan, cuman di sini disebut tuh bahwa Mr. Baswedan attracted criticism for his divisive gubernatorial, ya kan. Jadi dia mendapat kritisisme dari banyak pihak tentang kampanye ketika mengalahkan rivalnya Basuki Cahayapurnama, ya kan. Nah, tapi itu udah dijelaskan tadi oleh saya. Nah, ini what historian will be writing about us. Nah, ini kalimat sakti oleh Mas Anies. Di sini juga disebut tentang kapital, ya, IKN ini, ya. Jadi Baswedan
telah berkomitmen untuk melanjutkan rencana ibu kota Nusantara itu. Kenapa? Karena itu udah jadi undang-undang gitu. Jadi memang kalau udah jadi undang-undang kan presiden nggak mungkin menabrak undang-undang. Ya itu harus dijalankan, tapi juga pasti akan dilakukan beberapa penyesuaian ya. Karena selama ini ketika Jokowi memimpin aja itu udah menghadapi penundaan-penundaan gitu, dari isu tentang keuangan, biayanya itu dari mana, sampai dengan environmental isu. Jadi isu-isu lingkungan, karena Kalimantan ini merupakan jantungnya dunia karena banyak hutan di sana, ya kan? Itu juga sepertinya ditanyakan. Karena di YouTube itu sepertinya cuplikan 12 menit saja. Kemudian yang terakhir, di paragraf terakhir itu dia bilang, we may not be popular. Ya, kita boleh jadi tidak populer, tapi I told our team, saya menyampaikan kepada seluruh tim saya, let's not worry about what people write about us today. Jadi jangan terlalu khawatir tentang orang yang menulis tentang kita pada hari ini, atau what the social media say about us, atau tentang sosial media tentang kita. Let's worry about what historian will be writing about us in the future, because that's what matter. Jadi yang perlu kita khawatirkan adalah apa yang ditulis oleh para sejarawan tentang kita di masa depan, because that's matter. Nah, karena itulah yang paling penting. Nah, kembali ke wawancara, ya, wawancara. Jadi Beverly O'Connor itu mempertanyakan mungkin visi-visi Mas Anies ya. Visi-visi Mas Anies itu ia menggarisbawahi itu ke dalam 3 hal pokok ya. Ya, 3 hal pokok itu adalah economic development, ya, pembangunan ekonomi. Tapi pembangunan ekonomi ini yang ia highlight, yang ia garisbawahi adalah adanya peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi. Ya, maksudnya apa? Jadi 3 hal pokok ini, pertama pembangunan ekonomi dengan cara peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi. Maksudnya apa? Nanti kita jelaskan. Yang kedua, Mas Anies itu concern dengan peningkatan kualitas of education di seluruh Indonesia. Ya, tidak hanya di Pulau Jawa. Jadi kualitas pendidikan. Kemudian yang terakhir itu adalah kualitas kesehatan. Ini semuanya di seluruh Indonesia. Jadi dia ingin menerapkan ini untuk seluruh Indonesia, tidak hanya di daerah-daerah tertentu. Jadi bottom line-nya, intinya kata Mas Anies, ya itu ada harapan dari semua masyarakat yang telah ia kunjungi setelah ia berakhir jadi gubernur, ia akan berkunjung ke banyak daerah dan melakukan banyak dialog. Jadi intisari dari harapan masyarakat itu adalah akses setara, ya, untuk apa? Untuk pendidikan, bukan untuk pendidikan. Pertama untuk pendidikan, oke. Kemudian untuk kesehatan, ya. Kemudian untuk akses kepada pekerjaan dan akses kepada sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Tapi itu harus terjadi di seluruh Indonesia, gitu. Nah, maksud dari pembangunan ekonomi yang ia pandang dan inginkan adalah kualitas dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi dimaknai hanya sebagai numbers, ya. Angka-angka saja. Pertumbuhan ekonomi berapa persen? 5,7%, 6%, 7% gitu. Nah, itu nggak hanya itu. Karena itu tidak memotret kualitasnya, pemerataannya seperti apa. Ya kan? Nah, yang ingin dia harapkan adalah adanya distribusi, ya, distribusi pendapatan di semua provinsi. Itu maksudnya. Pembangunan tidak hanya tersentralisasi di Jawa, tapi di major area di pulau-pulau besar, ya, atau di provinsi-provinsi. Gitu. Medan harus maju seperti Pulau Jawa.
Atau misalkan Mamuju itu juga harus punya kampus seperti kampus di UI atau di UGM atau di Undip, di ITS, di ITB atau di IPB misalkan, atau di Brawijaya. Jadi di Sulawesi sana, di Kalimantan sana, ya, di Sumatera sana, atau di Papua, di Maluku, di Nusa Tenggara dan Bali, itu harus memiliki tidak hanya ya kampus terbaik, SMA terbaik, SD terbaik, SMP terbaik seperti di Pulau Jawa, tapi juga fasilitas kesehatan terbaik seperti di Pulau Jawa. Itu maksudnya Mas Anies tuh. Jadi itulah yang diinginkan, itu yang disebut sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah kira-kira itu, jadi tidak harus orang di luar Jawa itu harus menyekolahkan anaknya ke Pulau Jawa hanya untuk mendapatkan ya pendidikan terbaik. Tidak harus. Nah itu kalau tidak harus berarti sistem pendidikan di luar Pulau Jawa itu juga harus sebaik di Jawa. Tidak boleh orang berobat harus dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo atau rumah sakit Hasan Sadikin. Karena di daerah mereka itu nanti harus terbangun rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang terbaik seperti terbaik di Pulau Jawa. Gitu. Nah itu yang diinginkan atau diimpikan oleh seorang Anies Baswedan ketika menjadi Presiden Republik Indonesia. Demikian kawan baik, jadi bisa kita ketahui kenapa public policy itu sepertinya mulai merasa tentram dan mulai merasa terpukau ketika mereka mendengarkan langsung paparan Mas Anies. Makanya berita-berita di Australia itu bernada positif. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Journal. Terima kasih.